bagi waktu. Saya libur tuh setiap hari Minggu. Jadi memang yang benar-benar full libur itu hari Minggu lah sama anak-anak sama keluarga gitu. Tapi kalau hari-hari weekdays gitu, kadang kalau misalnya callingan syutingnya siang atau kadang juga pernah misalnya scene-nya lagi dikit aku callingannya sore, jadi aku masih bisa nemenin anak-anak yang sekolah online di rumah karena masih di rumah kan online. Tapi setiap hari pulang atau? Oh, setiap hari pulang. Aku selalu setiap hari pulang. Teman-teman yang lain memang banyak yang nginep. Saya juga pernah sih beberapa kali, tapi udah setahun lebih ini mungkin belum nyampe 10 kali ya, kayak mungkin baru 5 kali gitu nginep atau 7. Sebenarnya kalau di lokasi itu sibuk apa sih Pak? Sesibuk apa? Sesibuk apa? Sibuk nggak sibuk. Kalau misalnya scene kita lagi banyak, itu memang nggak berhenti. Jadi kita berhenti bener-bener cuman kalau lagi break makan siang, isoma sebutannya kan ya, saya isoma siang dan sore jam 6 gitu. Tapi kalau memang kadang scene kita banyak pun tapi jeda-jedanya juga banyak, tergantung kan, karena yang bikin schedule itu tergantung melihat dari skenarionya, set, pemain gitu kan. Kita punya 3 tim, tapi kalau dari 3 tim itu pemainnya banyak di scene-nya lagi banyak di beberapa tim, kan pasti tarik-tarikan nunggu yang satu dia lagi dipakai sama tim yang satu gitu. Jadi ya menunggu memang sebenarnya kan adalah bagian dari pekerjaan aku juga gitu kan. Jadi ya itu dia, sibuk nggak sibuk. Kadang kalau misalnya memang kalau lagi kosong, aku selalu kan kebetulan kita dapat kamar sendiri di sana, jadi kita bisa olahraga gitu. Dan karena itu base camp kita itu di hotel kan, jadi kita bisa pakai alat olahraga di sana. Atau kalau aku mau yoga gitu, kadang kita suka sama beberapa teman pemain panggil guru yoga, kita yoga sama-sama gitu. Jadwal berapa hari Mbak sehari itu? Berapa Kenapa? jam sehari jadwal syuting itu? Berapa jam sehari itu nggak pasti. Tergantung scene-nya. Iya itu dia. Jadi kalaupun misalnya kayak tadi ini saya sebelum dari sini saya syuting dulu. Saya syuting dulu dari pagi sampai tadi dari sana. Untung jalanan nggak terlalu macet ya, kayak sejam lewat 10 menit gitu aku nyampe sini. Macetnya pas di bagian sini deket dalam kota aja malah. Anak-anak suka protes gitu nggak sih Pak? Ya waktu itu awal-awal iya, dan ini kan sebenarnya pertama kali judul Ikatan Cinta ini pertama kali saya syuting sampai selama ini setahun lebih. Jadi sebelumnya saya nggak pernah, dan saya tuh karena anak saya ada 4, jadi saya syuting itu tuh passion ya, maksudnya saya tuh seneng kerja itu apa, saya senang syuting, acting itu saya suka banget gitu. Cuman saya juga harus adjust sama kondisi saya sebagai seorang ibu beranak 4. Jadi sebelum Ikatan Cinta ini, sebelumnya saya tuh banyak sekali on and off dalam arti setiap selesai satu judul saya ditawarin judul yang lain, saya nggak ambil gitu. Saya nggak mau, ntar dulu deh, pengen nafas dulu itu. Padahal saya biasanya dulu tuh satu judul tuh saya paling 4 bulan 5 bulan selesai. Habis itu saya ditawarin lagi tuh pasti selalu. Cuma saya selalu nggak mau karena saya mikir anak-anak saya, dan ketika kita masuk ke dalam satu judul apalagi itu stripping, kan susah mau ngatur waktu. Ada konsekuensinya Pak ya? Ya konsekuensinya banyak ya, jadi kayak kalau udah masuk tuh kayak harus nyemplung gitu. Kalau nggak nyemplung nggak bisa, susah gitu. Jadwal anak-anak libur sekolah, let's say di pertengahan kayak summer ini Juni Juli sama akhir tahun itu saya biasanya sama keluarga selalu pergi liburan gitu karena libur sekolah. Tapi ketika lagi syuting saya nggak mungkin bisa minta izin begini aja, walaupun nih misalnya saya ngomong dari jauh-jauh hari tapi belum tentu dikasih, karena kan kerja tim ya, mereka harus pikirin jalan ceritanya ya? Kebutuhan banyak sekali gitu kan, jadi saya ngerti itu gitu. Makanya jadi kenapa dulu tuh saya setiap satu judul saya off dulu, terus kadang mau mulai lagi aja anak-anak jangan deh ini deh, jadi kadang sampai akhirnya saya ngerasa saya syuting tuh bener-bener bukan yang terus-terusan gitu, bener-bener kalau udah kangen banget terus saya pelan-pelan juga masuk ke anak-anak untuk bisa minta izin sama mereka bahwa saya syuting. Nah kenapa sekarang bisa lama? Ya itu dia, saya udah nyemplung gitu ibaratnya. Oke, ini kan udah sekitar 600 sampai 700 episode 600-an, ya. 600 episode menjelang 700 episode. Artinya udah setahun lebih. Ada sebuah hal yang berubah tentunya dari kebiasaan. Tadi kan 3 bulan, 1 bulan Iya.
ambil jeda dulu. Ini enggak. Nah, ini kan ada artinya kan ada sebuah perubahan rutinitas ya dengan keluarga juga. Seperti apa anak-anak mensiasati untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak ya mereka pasti juga kaget. Bubu kapan selesainya sih waktu awal-awal ya? Aku dipanggil kan Bubu. Bubu kapan selesainya sih? Bubu kok ini? Bubu syuting terus gitu kan? Ya, padahal dalam hati saya ada rasa Bubu juga capek nih gitu kan. Cuman ya mereka tahu sih ibunya capek gitu. Cuma ya itu dia, kalau sekali saya udah nyemplung, kalau saya sekali udah masuk, saya harus nyemplung. Nah sekarang saya lagi kecemplung ibaratnya gitu loh. Cuman ketika saya kecemplung saya tetap harus profesional gitu kan. Maksudnya karena ya udah kontrak, dan saya yakin semua pemain di dalam Ikatan Cinta nggak ada yang menyangka akan Sejauh selama ini ya? ini gitu. Semuanya satu pun pasti nggak akan ada. Emang kontraknya berapa lama Mbak? Jadi sebenarnya memang kita waktu itu kontrak kemarin udah selesai, bisa diperpanjang, maksudnya perpanjang lagi apa enggak. Tapi kan kantor pun juga kayaknya mikirnya udahlah, udah pastikan ini semuanya pada lanjut. Apalagi posisi rating bagus terus Iya, ya. apalagi posisi lagi begini gitu kan. Jadi saya sebenarnya ada kepikiran ini mau sampai kapan ya? Ya mengingat bukan karena saya nggak bersyukur, saya sangat bersyukur dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Tapi saya harus hidup juga, saya seorang ibu gitu kan, anak-anak butuh saya gitu. Tapi ketika saya konsultasi, saya ngobrol sama suami saya juga tetap support. Maksudnya dia juga lihat gitu, maksudnya saya walaupun saya syuting di lokasi tuh, mungkin kalau teman-teman yang sering deket sama saya gitu, maksudnya kebetulan lagi barengan, pasti tahu lah handphone saya bunyi-bunyi tuh udah pasti anak-anak gitu kan, baca-baca ntar yang tiba-tiba berantem, tiba-tiba mau minta ini boleh nggak, itu boleh nggak gitu, hal-hal kecil gitu.